Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh pewot terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk seluruh power terkasihku ya, terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi Anda yang mendoakan. Terima kasih dan terima kasih sekali. Kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Slowly aja ya, karena mulai tadi malam saya bangun terasa nggak enak, kena flu ya. Ini satu rumah 3 kena flu, mamanya Graito, Bu Usna, aku, dan Graito juga kena flu waktu itu. Bismillah. Ini kalem aja ya. Kita masuk seri yang ketiga ya. Kita masuk seri yang ketiga dari tajuk para nabi Israel menyembah Yahweh, Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang sesat? Ya. Ini pertanyaan dari saudara kafir Kristen kita ya. Dan sekarang sudah masuk seri yang ketiga. Siapa yang sesat? Yang sesat itu yang menyembah Yesus. Nabi mana yang mengajarkan menyembah manusia? Kalau kita mau cepet sih jawabnya begitu. Ya. Kalau ini nggak ada yang sesat. Yang menyembah Yahweh yang nggak sesat, yang menyembah Alif Lam Mim Ha yang nggak sesat. Sama saja. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Nanti Yesus Kristus bisa menjadi Jesus Christ. Kalau hanya modal spelling terus kamu bilang beda, ya gitu jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku kemarin sudah menjelaskan Matius 7:2
Matius 10:32 itu ada dua diksi yang aku gabung, yaitu membentuk narasi Bapakku. Ya. Yang Bapak itu siapa? Itulah yang YHWH atau Alif Lam Lam H. Yang ku itu siapa? Itu Yesus. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa Bapakku itu Yesus. Yesus itu sendiri, Bapakku itu sendiri, begitu. Yesus bukan Bapak dan Bapak bukan Yesus. Kenapa ini aku perlu jelaskan? Supaya tidak ada lagi ya sebuah pemahaman yang kacau. Yang disembah itu yang mana? Yang ku atau yang Bapa? Yang YHWH atau yang Yesus? Itu harus clear. Ya, udah ya, ini kemarin kan sudah. Aduh sayang, ayo mama. Oh ya. Mama bubuk nih. Mama bubuk ya, bubuk. Oke. Mau ikut ngaji dia. Sama saja begini. Dalam Tritunggal kami itu ada Allah Bapa. Ini dogma loh ya. Karena kalau di dalam Alkitab nggak ada namanya Allah Putra, ini nggak ada. Ya. Terus nanti Allah Roh Kudus. Ini kan beda-beda ini. Ini Bapa, ini Putra, ini Roh Kudus. Inilah yang Alif Lam Lam H atau yang YHWH. Ini yang Yesus. Ini yang sedang kita diskusikan belum selesai. Engkaukah Nabi yang akan datang? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu Yesus, jadi kacau, jadi nggak Tritunggal dia. Karena di sini 3 personal. Lah kalau Roh Kudus itu dianggap Yesus yang pernah kita kaji kemarin, dia benturan dengan dogmanya sendiri. Ya. Jadi ini 3 yang berbeda, makanya disebut 3 pribadi 1 hakikat. Ya. Ini 3 yang berbeda ini. Ya. Duh, agak sulit ngomong. Apa? Film. Yang Roh Kudus kita abaikan. Yang jelas fokus kita di sini. Aku ingin benar-benar memahamkan kamu bahwa Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa. Alif Lam Lam H, YHWH bukan Yesus, Yesus bukan Alif Lam Lam H atau YHWH. Ini yang perlu aku tekankan. Supaya nanti tidak kacau, jangan lagi ada ngomong Yesus itu Allah, Yesus itu YHWH. Kalau kamu mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu YHWH, ajaran siapa itu? Dari mana? Ya. Jadi ini sudah aku ulangi berkali-kali, jangan lagi membawa-bawa Yesus itu, oh Yesus itu Allah, oh Yesus itu YHWH. Dalam Alkitab yang setebal itu nggak pernah Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah atau sebagai YHWH. Nggak pernah. Paulus itu tidak pernah mengalahkan Yesus. Yang Paulus lakukan, dia menuhankan Yesus. Masalahnya terjemahannya tidak dipahami secara benar. Maka aku sudah pernah bikin video kan, Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Gitu. Ya. Makanya kan aku bilang aku membela Paulus. Jadi untuk konsep teologi, aku itu membela Paulus. Untuk konsep teologi loh ya, bukan konsep yang lain. Dan aku berkali-kali bilang,
Jangan pernah mempermasalahkan teologinya si Paulus tentang Allah, tentang YHWH, tentang sesembahan. Makanya aku ngomong, ada nggak satu bukti saja bahwa Paulus itu mengikuti paham Tritunggal? Kan nggak ada. Jadi kitabnya ngomong ke kanan, dia ke kiri. Yesus mengajarkan Allah yang ehad, Paulus mengajarkan Allah yang ehad, dia Allah yang jamak. Kan nggak matching. Jadi lain kitabnya, lain perilaku agamanya. Lah untuk apa kalau gitu pakai kitab suci? Sudah buang aja pakai dogma gitu loh. Ngapain kamu beragama, kamu ngaku punya kitab suci, tapi kitab suci nggak kamu turuti? Kan mending dibuang saja ke laut. Ngikutin siapa kamu nyembah Yesus itu? Siapa yang ngajarin nyembah Yesus? Nabi mana? Kan ini masalahnya kan sesembahan. Dan konteksnya nabi. Gue mau tanya, nabi mana yang ngajarin nyembah Yesus? Nabi Israel? Nabi Arab? Jangankan Nabi Arab, Nabi Israel aja nggak pernah ngajarin nyembah Yesus. Jadi supaya otakmu itu ngaji di sini tuh terbuka. Bagaimana cara memahami Alkitab? Gobloknya hilang gitu loh. Jangan ngaji di sini bantah saja kok dikasih tahu karena sudah keracunan dogma, ya goblokmu nggak bisa hilang. Di sini tujuannya ngaji, cari pengetahuan bersama. Nanti masalah mau dipegang sebagai keimanan atau tidak itu urusan masing-masing. Tapi sebagai pengetahuan dia tahu. Bismillah. Jadi sekarang kamu tahu bahwa nggak ada nabi, entah itu nabi Israel, entah itu nabi Arab, ngajarkan nyembah Yesus itu nggak ada. Pertanyaannya kalau kamu nyembah Yesus, itu ajaran dari mana itu? Nabi mana yang ngajarkan kamu? Nabi dari Hong Kong. Oke. Sebelum kita lanjutkan, aku bacakan komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku. Bismillah. Di sini penuh. Jadi kalau ngomong agak bintang agak sulit. Nah, kita ngaji sedapatnya aja ya, karena kondisinya kurang fit ini. Oke, pertama dari Gispati ya, Soleha kita dari Palu. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, telat karena kesibukan. Salam Isra buat semuanya. Oke, enggak apa-apa ya, mungkin lagi sibuk ngitung duit gitu ya. Dan terima kasih atas 3 merah hatinya ya, terima kasih. Dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu ya. Ini lagi sibuk ini, semoga kesibukan yang bermanfaat. Sibuk ngitung duit. Tidak apa-apa, Islam itu kaya, tidak apa-apa, boleh saja. Selama itu diperoleh dengan aturan-aturan yang tidak melanggar Islam, boleh, silahkan. Dan kalau sudah kaya, sudah banyak duit, harus ingat, ya, ada aturan main yang namanya zakat, infak, sodako, dan segala macamnya yang sudah pernah kita bahas. Jadi tidak apa-apa, orang Islam kaya itu tidak apa-apa. Orang doanya aja jelas kok. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Enggak berlaku bagi kita. Enggak apa-apa kita di dunia menderita, yang penting di akhirat bahagia. Itu goblok. Orang Islam enggak ngajarin gitu kok. Kita itu disuruh meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jelas kok. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah.
Dan aku sudah bilang dalam dunia ini nggak ada yang gratis, semua pakai duit. Ya, maka berusahalah cari duit, nggak apa-apa. Kamu banyak duit nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa sholawatnya, jangan lupa wanharnya. Ketika duit itu, ketika kautsar itu telah diberikan sama kamu, itu kan sebenarnya kan bukan punyamu. Allah titipkan ke kamu. Allah perintahkan sisihkan. Mesti yang sisihkan itu sedikit kalau dibanding dengan yang kamu pegang. Kalau 1 juta ya sisihkan berapa? 2,5%-nya dari 1 juta. Kan lebih banyak yang kamu pegang. Allah titipkan ke kamu 1 juta. Setelah itu sisihkan 2,5%. Kan berarti yang kalau berarti kan yang berapa? 2,5%. Kalau 2% berarti 98. Masih 98,5 sekian % yang kamu pegang. Padahal itu sebetulnya semuanya bukan milik kamu. Nah, kalau orang otaknya jelas begini, nggak ada yang namanya petinju, nggak ada. Adanya pesilat. Kalau pesilat itu tangannya terbuka, dia mukul orang begini, ya. Kalau petinju itu gini, menggenggam gini. Artinya apa? Jangan jadi petinju. Apa? Pelit, digenggam semua kakaknya, nggak netes sekalipun. Itu bagaimana ya? Setan aja nggak suka sama orang pelit, apalagi orang. Kalau pesilat itu tangan terbuka, suka memberi, nah, membuka. Jadi menetes dia. Tapi kok jadi petinju, 1 tetes pun enggak, karena semua ingin kamu miliki. Itu seburuk-buruk manusia. Binatang mungkin itu, karena enggak pernah baca Al-Quran. Al-Quran bilang sisihkan. Enggak semua, sisihkan. Kan sedikit. Cuma 2,5%. Yang 98,5% kan tetap di kamu. Padahal semuanya itu 100% bukan milikmu, dia hanya dititipkan ke kamu. Ya. Jadi kalau ada kesibukan, semoga kesibukan ngitung duit ya, dan itu enggak apa-apa, enggak dilarang dalam Islam. Selama dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan Islam. Oke. Jadi kita kalau sadar ya, habis ngaji sadar, itu kita tahu. Malu nggak kamu kalau kamu jadi petinju? Nggak usah ke orang lain. Kamu seolah-olah kamu ada di hadapan Gusti Allah Agung yang memberimu kautsar. Ya, inna kal kautsar itu sudah kita bahas. Terus itu mau kamu genggam sendiri. Kamu malu nggak itu? Ya kata Nabi sih, kalau memang kamu nggak punya malu, ya lakukan saja apa yang nggak mau kamu lakukan. Islam itu gampang kok. Nggak sulit-sulit amat. Ya. Pesan Nabi begitu. Kamu punya malu nggak? Kalau kamu memang nggak punya malu, ya sudah, lakukan saja apa yang kamu lakukan. Kamu mau maling, nggak malu, ya sudah lakukan. Korupsi nggak malu, ya lakukan. Jadi petinju medit nggak malu, padahal cuma disuruh menyisihkan, ya lakukan, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau memang kamu sudah tidak punya malu, lakukan apa yang kamu lakukan. Sampai begitunya Kanjeng Nabi mengingatkan kita. Artinya apa? Kalau kamu manusia bukan binatang, lu punya malu dong. Mana yang pantas, mana yang enggak. Gitu. Nggak usah tanya ke orang lain, kan yang paling tahu tentang dirimu kan dirimu. Gitu ya. Oke, itu dari Soleha kita Gisfati, kemudian ditakut-takut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti sehat selalu, nggih, salam Isra. Nggih, salam Isra. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Herman Anata Wijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap ngaji, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Bandung. Kita lanjutkan Kang Parha Mubarok Sugiarto. Nama yang keren. Kita itu nama itu sampai banyak berjejer ya. Banyak berjejer. Nama-nama kita itu kan banyak berjejer. Seperti ini. Parha Mubarok Sugiarto. Berapa berarti? 3. Parha Mubarok Sugiarto. Nanti ada yang 2, ada yang 3 ya. Jarang yang 1. Tapi kalau kita lihat nabi-nabi kita itu baik dari rumpun Israel maupun dari Arab itu namanya 1 juga.
Muhammad ya sudah. Isa ya sudah. Musa ya sudah. Ibrahim ya sudah. Nggak namanya itu nggak berjejer 3 gitu kan, 1. Bapak Abraham, Ibrahim, ya Ibrahim aja. Musa ya Musa saja, nggak ada 3. Terus Isa ya Isa saja. Kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammad saja. Nggak ada Muhammad Fajrul Falak misalkan gitu. Berapa itu? 3. Muhammad Fajrul Falak 3. Jadi kalau kita amati sebetulnya nabi-nabi kita itu dari ribet, namanya cuman 1. Cuman kita nggak tahu kenapa kok namanya lebih dari 1 ya. Kadang 2, kadang 3 berjejer gitu. Ya. Oke. Kemudian dari Kang Farhat Mubarak ya, Assalamualaikum, salam Isra dari Manado. Oh, Manado. Aku belum pernah ke Manado. Kalau ke Sulawesi itu di selatan, belum sampai tengah, belum sampai tenggara, belum sampai utara. Luas Sulawesi itu. Maybe sometime dapat jalan-jalan ke Manado ya. Oke, terima kasih Kang Farhat Mubarak Sugiarto, semoga betah ngaji di sini ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Manado. Kalau ingat Manado, gue ingat Jimmy Manupo. Kalau kamu anak-anak milenial nggak kenal siapa itu Jimmy Manupo. Itu drummer handal yang dimiliki bangsa ini. Jadi anak-anak bangsa kita itu talentanya bagus-bagus. Jangan kamu anggap anak-anak bangsa kita itu goblok-goblok gitu. Enggak, pinter-pinter. Jimmy Manopo itu pukulan drumnya itu asik banget. Dulu masih TV hitam putih tahun 70-80-an tuh ada namanya acara musik di TVRI. TVRI cuma satu-satunya. Itu yang diasuh oleh itu MC-nya itu cantik MC-nya ya. Ibu Anita MCA Rahman. Gue banget lah. Matanya itu belok gitu ya. Belok. Itu namanya acaranya itu tajuknya itu Telerama ya, acara musik. Itu drummernya Jimmy Manopo, itu putra dari Manado, itu canggih itu. Gak tahu sekarang apakah masih hidup ya. Teman-temannya sudah banyak yang mendahului seperti Gitarolis, subhanallah, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Gitarolis itu satu grup dengan Jimmy Manopo namanya The Rollies. Dulu ada The Rollies, ada Giant Step, ya. Ada apa lagi? Banyak grup-grup itu. Nah, The Rollies itu Jimmy Manopo, terus ada lagi satu lagi Guitar Rollies, ya. Terus Deli Rollies, Deli Rollies itu melengking suaranya. Kalau Guitar Rollies kan serak-serak bahasa, saksofonnya menonjol, ya. Jadi anak bangsa kita ini pintar-pintar. Dari situlah kalau kamu tahu siapa sebetulnya Gitarolis. Jadi Gitarolis itu mengalami metamorfose. Setelah dia menerima Islam, ya dulunya juga Islam. Artinya mewarnai kehidupannya dengan nilai-nilai Islami. Dan alhamdulillah sampai menutup mata seperti itu ya. Itu sosok yang pantas untuk kita jadikan contoh. Artinya kamu, aku yang masa lalunya bejat, bajingan, kurang ajar, hitam, seperti air comberan, baunya nggak enak, jangan putus asa. Allah itu maha welas, maha asih. Selama kita mau bertobat, insya Allah, Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan mengasihi kita. Itu yang dilakoni dalam kehidupan Gitarolis. Ya, itu satu grup dengan Kang Mas Jimmy Manopo yang dari Manado itu. Ya. Jadi jangan putus asa. Ya kita manusia. Seperti aku juga. Jangan lu kira masa lalu gue itu putih bersih. Kadang-kadang malu kalau kita dalam kesendirian melihat masa lalu kita. Mempertanggungjawabkannya kelak itu loh. Kalau seandainya kita minta ampun gak diampuni itu gimana? Gak usah api neraka. Puntung rokok aja kita gak tahan kok. Ya.
Tapi insya Allah kalau kita mau bertobat, Allah akan limpahkan Rahman dan Rahim dan Ghafurur Rahim, mengampun untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, dari Manado. Kemudian soleha kita Rahani. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru. Salam Misra untukmu yang ada di Bandung, dan terima kasih atas dua merah hatinya. Bandung ini makanan gue nggak cocok sih. Bandung itu makanannya kebanyakan mentah. Gue nggak cocok. Seperti karedok itu, kumaha weh. Karedok itu kalau Jawa itu mungkin pecel ya, tapi karedok itu kan mentah. Jadi sayur mentah gitu loh. Nggak tahu Rahani apa makanan Sunda yang tidak mentah. Mungkin ya ikan goreng itu ya. Jadi seperti Yesus makan ikan goreng. Nanti kalau aku ke Bandung bikinin ikan goreng ya. Tapi Injil itu bermasalah. Ada yang bilang ikan goreng, ada yang bilang ikan bakar, barbecue. Ya memang begitu, terjemahannya kan bermasalah Injil itu. Ya. Ketika sebetulnya Yesus makan ikan goreng itu tujuannya apa sih? Untuk menunjukkan bahwa dia tidak mati. Gitu. Cuman kan dalam dogma kekristenan dia mati. Karena kalau nggak mati mana mungkin dia bangkit. Sesuatu yang dikatakan bangkit itu harus mati dulu. Gitu. Cuman kan kadang-kadang baca Bible itu nggak diseriusin gitu loh. Asal baca aja. Begitu juga yang Islam baca Al-Quran tuh nggak diseriusi. Jadi nggak ngerti maksudnya apa. Baca itu diseriusi. Oh ini maknanya mau kesini loh. Pernah nggak teman-teman Kristen tersirat? Apa perlunya Yesus minta ikan bakar? Debatable ya, ada yang bilang ikan bakar, ikan goreng. Yang bakar siapa, yang goreng siapa, gue aja nggak tahu. Apa Markus? Apa si Yudas? Enggak, Yudas sudah selesai ya. Apa si Petrus atau si Yohanes yang bakarin ikannya, gorengnya juga nggak tahu. Ya. Oke. Kemudian Aisyah, soleha kita dari Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir menyimak Gus. Oke. Kalau Surabaya itu makanan terkenalnya itu apa? Rujak cingur. Tapi gue juga nggak demen rujak cingur. Males mau aku. Gue lidah Sumatera sih ya, jadi senangnya itu masakan Padang. Waktu gue ke Aceh itu diundang Universitas Syekh Kuala itu kan sama panitia diajak makan-makan. Ternyata masakan Aceh itu menunya sama dengan Padang. Familiar dengan santan, dengan bumbu-bumbu yang kelas berat punya. Ya. Sama mereka, menunya sama. Aceh, Padang itu. Nanti sama dengan India, kalau kari kita ya, kari itu. Nggak jauh-jauh dari santan. Cuman yang asiknya di Aceh itu, kalau di Jawa kan enggak, dapur itu di belakang. Kalau Aceh enggak, dia bikin warung gitu, dapurnya di depan. Jadi kita tahu bersih enggaknya, jorok enggaknya kita tahu. Karena dapurnya di depan dia. Nanti yang jualan itu, yang perempuan ada. Tapi kebanyakan yang jual itu laki-laki. Mungkin pikih mereka masih pikih yang perempuan tidak boleh berinteraksi, itu urusan lain lah ya. Tapi dapurnya bersih. Kita mau masuk gitu, kita bisa lihat dapurnya. Karena di dalam itu dibagi, dapurnya itu di depannya. Jadi sebelum tamu masuk dia melewati dapur. Kita bisa lihat. Jadi kalau mereka menjaga kebersihan, kalau jorok ngapain juga makan jorok. Jangankan beli, gratis aja kita nggak makan. Ya. Kalau Surabaya ini rujak cingur. Gue senengnya masakan Padang. Jogja gue nggak seneng. Jogja manis, gue enek. Madura mending, asin pedas, nah itu gue banget. Sate Madura. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak siapakah sesembahan yang benar. Kali ini dari lokasi proyek Kerinci Jambi. Mantap ya. Selamat bertugas dan salam Isra untuk semua teman-temanku di sana. Kang Yudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi masih, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Kemudian Pak Lurah Tangerang, Pak Ivan Tamim, salam Isra, jadi Magus, monggo. Kita lanjutkan ke Laskar Gua Selarong. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya.
Alkali, menyimak lur. Oke, terima kasih. Gue nggak tahu Alkali lu dari mana, mungkin bisa dikonfirmasi ya, baru masuk ya. Semoga betah ngaji di sini. Kita lanjut ke Bandung. Ayak saha di situ mah ayak Kang Sahran Gifari menyimak di pagi hari, gerimis turun sambil sarapan. Lontong ayam disiram kopi. Gak tahu rasanya gimana. Siapa ini? Sebentar. Prawiro. Oh, saudara kafir Kristen kita ya. Apa ini? Tak habis pikir ada ayat seperti ini. Inilah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Bacalah baik-baik apakah yang disampaikannya benar. Gue sudah bisa tebak. Gue belum baca semua, tapi naga-naganya gue tahu. Bacalah baik-baik apakah yang disampaikannya benar. Gue tanya, lalu sudah baca baik-baik enggak? Kemarin-kemarin juga kafir gitu tanya begitu. Bacalah baik-baik, perhatikan baik-baik. Lalu sudah memperhatikan enggak? Kok nyuruh orang baca baik-baik? Lu sudah baca baik-baik enggak? Kalau lu baca baik-baik, lu enggak tanya seperti ini. Sederhana banget toh. Lu nggak tanya seperti ini kalau lu sudah baca baik-baik. Makanya ya, ngaji di sini itu diniatkan belajar. Bukan menyerang, bukan apa. Menyudutkan, enggak boleh. Kita saling menghormati agama masing-masing. Belajar. Perspektifnya akademis. Kalau kamu nggak tahu, kamu tanya. Lu memerintahkan bacalah baik-baik apakah yang disampaikannya benar. Gue tanya, lu sudah baca baik-baik nggak? Kalau lu baca baik-baik, lu nggak akan tanya seperti ini. Ini lu tanya dalam kegoblokanmu. Gitu loh ya. Quran surat Al-Mu'minun, surat 5 sampai surat 6. 5, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ya. 6, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya, lu tahu nggak apa yang disebut dengan hamba sahaya? Budak. Lu sudah mendengar nggak penjelasan gue tentang budak? Bagaimana budak dalam perspektif Islam? Jangan seperti temanmu yang goblok itu. Gue nggak pernah di sini mengatakan bahwa semua nabi beragama Islam. Nggak pernah gue. Kajiannya jelas ada berapa episode itu. Semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi beragama Islam. Jelas kok. Lo kok dia bawa itu dijadikan untuk menyanggah di sini. Lu goblok apa gimana? Kalau lu mau bawa itu jangan ke channel ini. Channel ini tidak berpandangan bahwa semua nabi beragama Islam. Gue kan sudah bantah itu ada berapa seri itu bahwa semua nabi muslim tapi tidak Islam. Gitu loh. Terus sama teman lu dibawa ke sini, kan goblok. Kalau mau membawa itu bawa kepada channel lain yang memahami semua agama Islam, semua nabi beragama Islam, gitu loh. Sama dengan lu di sini, gobloknya juga sama, ya, ya, gitu loh. Makanya ngaji di sini nggak bisa putus, dia harus terus, ya. Oke ya, lu bilang ya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, ya, ya, hamba sahaya itu apa lu tahu? Teksnya di situ nggak ada loh hamba sahaya, ya, itu yang ada ma malakat aimanuhum, dan itu sudah 14 seri gue bahas. Gue sudah bahas 14 seri ma malakat aimanuhum. Kok lu ngajukan ini ke gue? Lu goblok apa? Kafir ya boleh karena itu pilihan, tapi goblok janganlah. Kalau kamu mau tanyakan ke channel lain silakan, tapi jangan di channel ini. Karena itu sudah aku jelaskan 18 hari dan itu belum selesai. Prawiro. Susun balik niatnya. Mungkin kamu nggak tahu ya, tapi ini sudah universal. Dalam Islam itu inna a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatmu hanya menghujat, mencelah, menyerang, jangan ke sini. Itu bukan domain gue.
Doain gue belajar bersama. Nggak tahu tanya, begitu. Kalau lu sudah tahu, sudah pinter, nggak usah kesini. Ngapain juga lu kesini? Lu sudah pinter kok. Gitu loh, ya. Jadi gitu. Ini apa kamu tanyakan? Artinya halal menyetubuhi istri-istrimu. Ajaran poligami yang dilarang di ajaran Kristen. Gue mau tanya, beri gue satu ayat di mana dalam kekristenan dilarang poligami. Ini kitab lu. Beri gue satu ayat. Lu bisa tonton di sini, kira itu? Ini ya. Ini aku dibantu sama Gispati, dulu tak suruh nyarikan. Tapi ini masih panjang, jadi kadang-kadang nggak fokus. Nanti aku bikinkan yang fokus. Ya, seperti ketika aku diskusi, pernah nggak Yesus mengaku atau diaku sebagai Allah? Kata dia enggak. Ya, tapi dia tetap mengimani Yesus sebagai Allah, itu hak dia dan dia hormati. Tapi secara akademis, Yesus tidak pernah mengakui dan diakui sebagai Allah atau alif lam lam. Dan dia agree. Nggak enak kan? Masa lalu tetap iman lu hormati, tapi secara akademis lu harus akui. Akhirnya dia akui, salaman sama gue. Nah, sekarang ini dalam konteks yang tentang poligami ya. Ini debat gue di Jakarta sama pendeta siapa nih namanya? Immanuel Sihaan atau siapa ya? Tajuknya mana yang bisa diaplikasikan? Ajaran kasih Kristen versus ajaran adil Islam seri yang ketiga, yang ini. Ya. Jadi Prawiro, supaya goblok lu hilang, lu lihat di sini ya. Nanti lu lihat kalau bisa nih 1 2 3 serinya lu lihat. Tapi kalau lu enggak ada waktu, karena satu seri aja itu ada 1 jam lebih. Lu lihat seri yang ketiga, mana yang bisa diaplikasikan ajaran kasih Kristen versus ajaran adil dalam Islam. Di situ gue tanya sama ini pendeta, ada nggak larangan poligami dalam Kristen? Dia cari-cari ayatnya, akhirnya dia ngomong nggak ada dan kami salah. Nah sekarang kalau lu ngomong bahwa Kristen itu melarang poligami, nabi mana yang kamu ikuti, goblok gue? Bismillah. Para nabi itu berpoligami. Ya. Oke. Ngerti ya? Halal mensetubuhi budak hamba-hambanya. Budak bukanlah istri, tetapi dalam ayat tersebut budak boleh disetubuhi. Makanya lihat kajian gue. Islam itu mengatakan ya jangan mendekati zina. Ya, budak di situ bukan tekstual. Kamu cari kalau budak itu dia tidak tekstual di ayat itu. Dia pakai malakat aimanuhum. Apa malakat aimanuhum itu? Lihat kajian gue yang 18 seri. Dia tidak pakai abdi. Abdi itu budak, hamba. Lah kalau kamu bahasa Arabiunnya aja nggak jelas kok. Gimana juga gue jelasin otak lu bisa ngerti. Yang jelas ya tetap aja goblok. Tapi kan goblok itu bisa dihilangi. Salah satu cara niatnya belajar bukan menyerang. Ya. Jadi tidak ada ceritanya dalam Islam itu budak boleh disetubuhi. Tidak ada. Persetubuhan itu hanya boleh sah lewat satu pintu, nikah. Jadi gue punya malakat aimanuhum itu juga bagaimana. Aduh panjang sih ceritanya, orang itu 14 hari aja belum selesai. Lu lihat kajiannya lah supaya lu tahu. Nggak terus budak gue tumpaki, itu kan otak lu yang geblek, yang ngeres. Nggak boleh, semuanya harus lewat satu pintu yang namanya nikah. Baru hubungan suami istri itu boleh. Ya. Itu ada 18 hari belum selesai. Malakat aimanuhum. Makanya gue tanya, lu kan nyuruh, bacalah baik-baik apakah yang disampaikannya benar. Gue tanya balik sama lu sudah baca baik-baik enggak? Kafir. Denny Ribeiro ya. Menurut pendapat saya jelas berbeda kalau merujuk ke proper name ya. Ini panjang juga yang berbeda apanya ini ya. Kalau merujuk ke proper name jelas beda banget. Jika kitab suci sumbernya satu tidak mungkin kisahnya beda atau mirip.
Apalagi sesembahan yang sama menuduh kitabnya sendiri yang sudah diturunkan sebelumnya sudah korup. Dan kitab yang terakhir murni dan terjaga, ya. Dan masih banyak pertentangannya jika diuraikan waktunya habis percuma. Pertentangan apa? Pertentangan apa? Gue masih punya hutang sama lu, nanti gue bayar. Ya, tunggu waktunya. Gue harus bagi waktu. Lu tanya tentang Maryam kan, di sana malaikatnya jamak, di sini malaikatnya tunggal, gitu kan? Nanti gue jawab. Tapi kan model-model seperti lu itu, lu tanya, sudah gue jelasin secara aksiomatis benar, kan lu tolak juga kan? Itu namanya kelakuan anjing. Kecuali pendeta Immanuel Sihaan ini. Setelah gue tanya, ada nggak larangan poligami dalam Kristen? Dia cari-cari ayatnya nggak ada. Berarti nggak ada ya, deal. Oke, salaman, sudah selesai. Masalah dia nggak mau poligami itu urusan dia. Tapi kebenaran aksiomatis itu diterima. Sama dengan gue tanya, ada nggak Yesus mengakui dan diakui sebagai YHWH? Dia cari ayatnya, nggak ada. Deal ya, deal. Sudah selesai. Gue nggak nuntut banyak. Perkara dia masih mengakui bahwa Yesus itu YHWH, itu hak dia dan gue hormati, gitu loh. Lu bisa nggak berpikir objektif seperti itu? Kan nggak bisa, karena lu ngaji di sini bukan sehari 2 hari. Setiap lu tanya, makanya itu kadang-kadang gue itu bukan pilih kasih ya. Kadang-kadang mau menjelaskan males. Karena apa? Gue jelasin kagak gue jelasin, lidah lu tetap menjulur. Bukan gue pilih-pilih kasih, enggak. Makanya ya, kadang-kadang aku menjelaskan, itu bukan untuk lu, tapi untuk teman-teman Islam lain yang juga kadang-kadang enggak tahu apa jawabannya. Gitu. Ya. Bagaimana cara Allah menjaga kitabnya? Ya dengan cara seperti itu. Kitab yang lama sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia, didatangkan kitab yang baru. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai nanti kitab terakhir. Nah, sekarang apa ada kitab suci lagi selain Al-Quran? Apa ada nabi lagi sekarang selain Nabi Muhammad? Gue ingin tahu. Itu kan informasi yang benar dari Al-Quran, kataman nabi penutup. Karena nabinya penutup, kitab sucinya juga penutup dari kitab-kitab yang terdahulu. Artinya nabinya itu bukan nabi yang baru, dia pelanjut dari yang dahulu. Kitab sucinya juga bukan kitab suci yang baru, dia pelanjut dari yang dulu. Dalam satu genggaman otoritas yang sama, yaitu alif lam lam ha atau YHWH. Nggak tahu otak lu nyanggup nggak mendengar penjelasan gue, ya. Kutu loncat monoteisme adalah setan, Yakobus 2:19. Kasihan amat. Monoteisme setan, ya. Ya. Itu sudah dijawab dengan 3 itu ya, 3 jawaban. Begitu juga si Denny sudah ada yang jawab 14 balasan, gue nggak sempat baca ya, waktunya habis. Gue mau ke Oskis dulu ya. Ke Oskis. Gini, ini mantap ini penjelasannya si Oskis, ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah kau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah, aku belum pergi kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa, 1. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20:17, ya. Jadi jelas bahwa Yesus itu bukan Allah, bahwa Yesus itu adalah jalan kepada Allah. Sudah jelas kok, Bapamu dan Bapakku, Allahku dan Allahmu. Terus otak mana yang mengatakan Yesus itu Allah sehingga dia disembah? Alkitab mengatakan seperti itu, ya. Jadi terima kasih siapa nih Oskis, lebih dahulu dia masuk ke sana, nggak apa-apa. Jadi aku tinggal menjelaskan saja. Karena aku harus memisahkan bahwa Allah itu bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Karena nanti biasanya kalau aku jelaskan di kitab Yohanes 4, nanti mereka berkelit. Berkelit membuat tidak jelas antara Allah dan Yesus, antara Bapa dan Putra. Makanya aku tegaskan berkali-kali bahwa Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Dan terima kasih Oski sudah menampilkan ayatnya ya. Kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah ini kalau otaknya waras pasti ngerti dia, oh berarti Yesus bukan Allah. Tapi Yesus punya Allah, kita juga punya Allah. Ya.
Allah itu siapa? Bapaknya Yesus. Jadi dia bukan Allah karena dia bukan Bapa gitu ya. Oke, sampai di sini dulu karena waktu juga membatasi kita ya. Ini bidadari kecilku harus berangkat sekolah dan aku kurang fit ya. Mulai tadi malam kena flu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ke seri yang ketiga. Siapa sebetulnya yang berhak disembah atau apakah Yesus itu punya hak untuk disembah ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya. Jaga sholatmu dalam bikin keindahan iman Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka saudara kita ya. Oke, semoga yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Matur nuwun telah mengalokasikan waktu untuk ngaji bareng Gus Putih di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.